Cerita berlanjut. Pak Guru dan teman-temannya langsung percaya kalau Mijin adalah Jenny. Hoin pun makin seru pas tahu ternyata ada Jenny KW di kelasnya. Hanel langsung menyangkal kalau Mijin bukanlah Jenny. Tapi si Jenny alias Aijin langsung ngasih tatapan sinisnya. Hanel minta Mijin buat klarifikasi. Tapi Mijin malah bilang kalau Jenny masih nutupin identitasnya dan gak mungkin lah dipublis. Aijin dalam hatinya cuma bisa ngebatin mau secantik apapun Mijin dan siapapun orangnya bakal tetap gak bisa ngegantiin Jenny. Pas jam istirahat, semua siswa-siswi di sekolah pada ngerubungin si Mijin. Mijin si Pick Me ini malah jadi kecentilan. Hanel langsung ngerasa marah, ngerasa gak terima soalnya semua orang perhatiannya pindah ke Mijin. Mijin pun berjalan ngedeketin Aijin untuk ngajak nongkrong sepulang sekolah di rumahnya. Bahkan Mijin juga minta nomor WA-nya Aijin. Dengan kemunafikannya, Mijin muji Aijin yang katanya cantik banget ngalahin dirinya. Sepulang sekolah, Aijin mampir ke rumah Hoin. Hoin pengen tahu langkah apa yang diambil sama Aijin. Tapi Aijin masih bingung mau ngambil langkah apa. Gak lama, Hanel nelfon Hoin buat ngajak main. Tapi Hoin malah nolak, bilangnya lagi ada tamu. Padahal mah tamunya si Aijin. Hoin kepo kenapa akun Instagram Jenny jadi gak aktif. Aijin bilang kalau dia baru aja nonaktifin akun Instagramnya. Soalnya trauma ngeliat Hanel yang ngirim pap centil pakai seragam. Hoin ngasih saran ke Aijin buat jangan ngapus akunnya. Soalnya sekarang udah ada Mijin yang ngaku-ngaku jadi Jenny. Kalau Aijin hapus fotonya, ya pasti semua orang bakal berpikir lah kalau Mijin adalah Jenny asli. Termasuk Hanel. Udah pasti Hanel bakal trauma dan gak percaya lagi sama Aijin. Hanel terus-terusan nelfon Hoin buat ngajak ketemu. Tapi Hanel dengar suara Hoin lagi ngobrol sama orang. Nah, gara-gara udah overthinking parah, Hanel pun akhirnya cabut ke rumah Hoin. Untungnya pas Hanel sampai, Aijin udah pergi dari rumah Hoin. Hanel curiga sama tamunya dan minuman teh susu itu. Hanel langsung nanyain siapa cewek itu dan minta kejelasan di mana foto DP lain Hoin. Dengan alasan Hanel mau pergi ke kafe itu sama Saehe. Hoin pun ngasih tahu nama kafenya yaitu Obliance. Hanel sekarang ngerasa sikap Hoin udah makin berubah, jadi makin lebih cuek dan ya udah nggak pedulilah sama Hanel. Ngerasa bad mood, Hanel pun langsung pergi. Sedangkan di lain tempat, Aijin pergi ke rumah Mijin buat nongkrong. Sampai-sampai dikasih tuh potongan pizzanya. Mijin bingung kenapa teman-teman termasuk saya kok canggung sama Aijin. Mijin akhirnya nanyain lah alasan mereka semua kok bisa pada canggung sih. Salah satu dari mereka bilang kalau Aijin sering dibully sama Hanel, ngerasa takut dicepuin. Saehe langsung bikin cerita bohong kalau dirinya juga korban bully dari Hanel. Yang mana kalau Saehe nggak nurut, maka Saehe bakal ditumbuk sama Hanel secara brutal. Sana nongkrong yang harusnya gibah sambil makan seblak, sekarang berubah jadi ajang balas dendam. Mijin langsung bikin strategi buat balas dendam atas kelakuannya Hanel. Tapi Aijin nolak. Dia malah minta Mijin gak usah ikut campur. Nah habis itu Aijin pun langsung pamit pergi. Mijin langsung cepet-cepet lari ngejar Aijin buat minta maaf kalau kelakuannya bikin Aijin tersinggung. Bahkan Mijin bilang dirinya juga sama kok kayak Aijin, sering dibully di sekolah lamanya. Tapi Aijin gak percaya lah, kan Mijin adalah Jenny, kok bisa sih dibully. Aijin juga berharap dalam hatinya kalau Mijin ngaku kalau dirinya bukan Jenny. Tapi apa boleh buat lah, gak tanggung-tanggung Mijin malah minta Aijin jangan bahas persoalan media sosial di sembarang tempat atau di tempat umum. Padahal Aijin udah tahu kalau kebohongan Mijin itu sebenarnya takut terungkap. Sampainya di rumah, Aijin posting foto di Instagramnya Jenny. Hanel yang ngeliat langsung ngerasa curiga, soalnya sama kayak background fotonya Hoin. Gak pakai lama, Hanel langsung ngecek semua barang-barang yang dia posting di IG. Ternyata punya kemiripan sama barang yang diambil dari Aijin. Keesokan harinya pas di kelas, semua teman-temannya nanyain soal postingan foto Jenny ke Mijin. Tapi Mijin bilang kalau mereka jangan bahas tentang media sosial di depan umum. Aduh, si Pick Me pintar banget sih ngebohong. Gak lama Hanel masuk ke kelas. Dia nanyain lipstick yang dipakai sama Mijin. Soalnya ngerasa curiga, kan Jenny gak pakai lipstick dari brand kompetitornya. Nah, Hanel juga berharap ke Mijin buat cari tahu lebih dalam sebelum ngebohongin orang. Dan di sini Hanel dan Aijin cuma bisa saling lempar tatapan. Di jam istirahat, Lem Sky alias Hanel dan Jenny
saling chatan nanyain keadaan masing-masing. Lem Sky cerita kalau di kelasnya ada anak baru yang mirip sama Jenny. Lem Sky pun terus-terusan nanyain soal kegiatan Jenny, sampai-sampai ngajak video call. Tapi Jenny alias Aijin nolak, soalnya dia lagi makan roti dan Lem Sky buat buktinya minta foto rotinya itu. Beberapa menit kemudian bel masuk berbunyi. Aijin pun langsung lari kenceng buat turun ke kelas. Dan sialnya, Aijin papasan sama Hanel yang ngerampas roti dari tangannya. Sekarang kita diperlihatkan ke masa lalu kehidupannya Hanel. Jadi orang tuanya waktu itu ketemu di suatu acara. Mereka berdua mutusin buat nikah dan ayahnya yang pekerja kantoran milih resign untuk buka bisnis. Walaupun jatuh bangun, tapi lama-lama bisnis ayahnya sukses. Ya pas sudah sukses malah ninggalin sama cewek lain, ninggalin ibunya, selingkuh gitu. Nyari yang lebih cantik. Nah itulah alasan kenapa Hanel berjuang buat cantik, biar bisa milikin segalanya. Scene berganti. Sekarang diperlihatkan ke Saehae yang mau cukur rambut. Saehae ditemenin sama Mijin dan dia pun minta rekomendasi cukuran rambut yang bagus, yang trending sekarang. Berhubung Mijin selebgram terkenal, Saehae nurut-nurut aja kalau dicukurnya botak, yang bikin tukang cukur kaget. Dan hasil cukurannya pun Saehae langsung ngerasa frustasi dan komplain ke Mijin. Mijin langsung ngebong kalau Saehae jadi kelihatan lebih cantik. Tuh kan mau-maunya nurut. Keesokan harinya pas di kelas, Saehae jadi bahan ketawaan deh sama temen-temennya. Mijin langsung ngasih pembelaan kalau Saehae sekarang lebih kelihatan cantik. Hanel iseng ngirimin chat ke Jenny. Apakah Jenny adalah Mijin atau Aijin? Tapi HP Aijin langsung geter. Rupanya semalam Aijin baru inget kalau Lem Sky curhat ke Jenny tentang Mijin yang berusaha jadi Jenny KW. Padahal jelas-jelas ada Jenny asli di kelasnya. Jenny pun berterima kasih karena Lem Sky alias Hanel udah ngejaga rahasianya dan berjanji gak akan bohong lagi. Tadinya Aijin mau ngebocorin soal kedekatannya sama Hoin, yang mana Hanel terus maksa Hoin ngejelasin hubungannya dengan Aijin dan juga kedekatannya dengan Jenny. Tapi Hoin pura-pura gak kenal lah sama Jenny. Hoin juga bilang kalau kedekatannya sama Aijin hanya sebatas temen, soalnya kasihan sering dibully sama Hanel. Sepulang sekolah, Hanel berusaha buat cari tahu cara Aijin ngedit foto berubah jadi Jenny. Sedangkan Aijin main ke rumah Hoin. Hoin bilang kalau Hanel baru aja nanya-nanya soal Jenny. Untungnya Hoin ngebohong, yang bikin perasaan Aijin lebih tenang. Aijin yakin kalau Hanel punya pendapat Hoin sebenarnya deket sama Jenny, pasti udah tahu gitu kan. Feelingnya cewek tuh gitu. Nah di sisi lain, Hanel lagi ngedatengin kafe dan tanya-tanya soal Jenny yang ambil foto di kafe ini. Pelayan itu bilang kalau Hoin mungkin kemarin bawa temennya ke kafe pas lagi libur. Si penjaga kafe itu malah cepu ke Hoin. Ya Hoin langsung nelfon lah ke Aijin. Aijin juga dapet info kalau Hanel baru aja datengin kafe buat nanya-nanyain soal Jenny. Hoin langsung minta Aijin buat siap-siap ketahuan sama Hanel. Keesokan harinya, Hanel lagi ngawasin Aijin di luar kelas. Tiba-tiba 친구, 그렇게 누가 길막하래? Saehae yang nyebelin sengaja nyenggol Hanel biar HP-nya jatuh. Mijin pun minta Saehae buat minta maaf. Diam-diam, Hanel ngefoto Aijin dan pergi ngambil tasnya. Semua teman-temannya ngira kalau Hanel mau mabel kelas. Nah langsung aja Hoin ngelacak keberadaan Hanel. Rupanya Hanel pergi ke sekolah lamanya Aijin. Sesampainya di sekolah lama Aijin, Hanel mau nanyain soal Aijin. Tapi dia kaget gara-gara dapet VC dari Jenny. Rupanya Aijin lagi dipasangin alat sama Hoin biar bisa mirip sama Jenny. Tiba-tiba HP Aijin malah dapet telepon yang bikin alatnya error. Hanel pun langsung lari nanyain ke siswa yang se-SMA sama Aijin. Mereka rupanya kenal sama Aijin. Hanel pun ngerasa emosi dan dia malah nolak telepon dari ibunya untuk milih telepon Jenny. Hanel ternyata tahu kalau ibunya meninggal dan berusaha nelfon ayahnya. Tapi ayahnya malah gak ngasih jawaban, malah cuek. Setibanya di rumah sakit,
Hanel lihat sendiri ibunya kaku dan dingin. Hanel pun gak bisa nahan air matanya. 이별이구나. Aijin dan orang tuanya pun tahu kalau ibu Hanel meninggal. Hanel seorang diri hanya bisa menangis. Gak lama orang tua dan Aijin datang ngelayat sambil ngucapin turut berduka. Aijin berjanji gak akan cepuin ke siapa-siapa, tapi Hanel jangan lupa buat makan. Nah pas mau pergi, Hanel langsung nanya, "Kamu Jenny?" Tapi Aijin gak ngejawab, malah milih pergi dia. Sekarang kita dikasih lihat sama mimpinya Aijin yang bikin dia bangun. Sampainya di kelas, Aijin dan Hoin ngerasa ada yang janggal sama Hanel. Di jam istirahat, Hoin nanyain keberadaan Hanel, tapi Aijin gak ngasih tahu. Di lain tempat, Saehe dan Mijin lagi nongkrong di kafe. Di sini kebohongan Mijin hampir kebongkar gara-gara Saehe maksa Mijin buat makan manis. Tapi Mijin nolak. Padahal postingan IG-nya si Jenny itu banyak foto makanan manis. Mijin langsung pasang alasan kalau dia gak suka makanan manis dan minta Saehe jangan bahas tentang media sosial di tempat umum. Mijin langsung ngalihin pembicaraan. Dia nanyain ke Saehe tentang kelakuan bully apa sih yang parah dari Hanel. Nah, Saehe bilang kalau kelakuan yang paling parah itu ngelempar Aijin ke lantai. Udah gitu nginjek badannya. Keesokan harinya, pas pelajaran penjas, Aijin ngeliat Hanel yang minta izin gak ikut pelajaran gara-gara gak enak badan. Beres pelajaran penjas, Aijin panik kalau kalungnya hilang. Ia pun langsung ngadu ke Hoin. Walaupun harga kalungnya gak seberapa, tapi itu hadiah dari Jinsung sebelum dia pergi. Hoin pun langsung cus nemuin Pak Wali kelas. Hoin langsung ngejelasin soal kalung Aijin yang hilang waktu kelas kosong. Dari jauh, Saehe nguping pembicaraan itu dan langsung lapor ke semua teman di kelasnya. Kembalinya Aijin ke kelas, dia ngerasa heran sama sikapnya Saehe yang tiba-tiba peduli. Bahkan salah satu dari mereka ada yang langsung ngompor-ngomporin kalau pelaku pencurian kalung itu adalah Hanel. Soalnya yang gak ikut kelas penjas ditambah lagi sering malak barang punya Aijin kan si Hanel. Mijin pun langsung berdiri dari kursinya buat ngelawan ke Hanel. Saehe juga ikut ngomporin. Mijin langsung ngambil jam tangan dari Hanel terus dilemparin. Saehe ngerebut jam tangan itu sambil ngejek ke Hanel. Hanel yang udah emosi banget tiba-tiba Hanel yang emosi langsung ngegampar Saehe. Ngerasa dirinya lebih hebat, Saehe sampai nginjek jam tangan punya Hanel. Gak lama dari itu, Mijin datang nunjukin kalung punya Aijin. Tapi Hanel gak peduli, dia lebih mentingin jam tangan. Dan 폭력은 동명아? narik badan Hanel sambil nginjek sebagai balas dendamnya Aijin. Hanel hanya bisa nangis dan berharap Hoin nolongin. Tapi Hoin malah duduk doang. Hanel hanya bisa nangis sambil nyebut ibunya. Aijin minta Mijin singkirin kakinya dan Aijin ngebawa Hanel ke UKS buat tidur. Di luar UKS ada Hoin. Aijin marah ke Hoin yang gak nolongin Hanel. Kan Hanel pacarnya. Tapi Hoin alasan kalau katanya dia takut ketahuan pacaran sama teman-temannya. Hoin pengen tahu kenapa Aijin kok masih mau nolongin Hanel. Nah kata si Aijin, walaupun Hanel sering ngebully, tapi Aijin tetap maafin Hanel. Karena yang sekarang dia benci adalah Mijin yang pura-pura jadi Jenny. Aijin ngasih tahu kalau ibunya Hanel baru aja meninggal. Itulah alasan Hanel absen sekolah. Hoin pun langsung ngerasa dirinya adalah pacar yang gak berguna, kan emang iya. Sekembalinya Aijin ke kelas, dia penasaran sekaligus bocorin kelakuan Saehe di depan Mijin. Dulu Saehe sering ngebully Bruta, mukul kepala sampai bocor, tapi kok tumben banget pas kalung Aijin hilang Saehe malah peduli. Saehe minta Aijin gak usah lebay, kan namanya juga temen. Tapi Aijin makin curiga gara-gara Saehe itu tahu bentuk si kalung yang hilang dan harga kalung yang mahal. Padahal Aijin sendiri belum pernah ngasih lihat ke siapapun. Hoin langsung ngebantu Aijin ikut nimbrung kalau sebenarnya Hoin ngebohong soal harga kalung yang mahal.
Padahal Saihe sendiri belum pernah lihat kalung punya Aijin. Hoin yakin kalau Saihe lah pencurinya. Saihe langsung minta bantuan ke Mijin buat dibelain. Tapi Mijin malah acting seolah-olah dia udah salah sangka ke Hanul. Mana sambil nangis, duh. Semuanya langsung nuduh Saihe adalah pencurinya. Saihe yang udah stres banget langsung tantrum. Aijin yakin kalau Hanul udah jadi korban dari Mijin yang pakai status sosialnya sebagai selebgram. Begitupun Saihe. Aijin bantu beresin tas punya Hanul, tapi Hanul ngambek milih pergi. Aijin juga langsung jujur kalau dirinya adalah Jenny. Di lain tempat, kita diperlihatkan kepada Jinsung yang sekarang udah jadi artis. Jinsung dapat buku dan juga secari kertas dari Aijin yang ngungkapin perasaannya yang udah lama suka sama Jinsung. Tapi ya namanya juga cewek, jadi aja gengsi buat ngakuin. Dan akhirnya Aijin nyesal sendiri baru berani ngungkapin perasaannya pas Jinsung udah pindah sekolah. Jinsung adalah cinta pertamanya bagi Aijin. Sin kembali ke Aijin yang baru aja ngungkapin ke Hanul kalau dirinya adalah Jenny. Hanul langsung marah ngerasa dibohongin. Yang mana pas di sekolah Aijin sering dipukulin dan ditumbuk sama Hanul. Tapi malam harinya jadi Jenny yang merupakan sahabat terdekatnya Lime Sky alias Hanul. Nah, tanpa mereka sadari, Mijin diem-diem sebenarnya nguping nih dari jauh. Keesokan harinya, Hoin dan Hanul lagi ngebucin di kafe. Hanul cemburu gara-gara Hoin diem-diem datengin kafe ini sama cewek lain. Bahkan mau-maunya Hoin buka kacamata. Ngerasa Hoin jahat banget, Hanul pun langsung minta diputusin. Beberapa hari kemudian pas di kelas, Hanul dan Hoin sekarang makin canggung. Begitupun Aijin dengan Hanul juga ikutan jadi canggung. Sejak kelakuan tantrumnya Saihe kumat, nggak ada satupun yang mau temenan sama Saihe. Aijin juga jijik sama Mijin yang ngaku-ngaku jadi Jenny. Hanul yang niatnya mau ke kantin beli seblak, dia nggak sengaja nyenggol lipstik punya Mijin. Mijin langsung emosi. Aijin manfaatin momen ini buat posting pemberitahuan di Instagram Jenny kalau ada orang yang ngaku-ngaku jadi Jenny. Berita itu langsung tersebar luas. Semua orang ngerasa Mijin adalah penipu, tapi Aijin malah cengar-cengir lah pastinya, seneng. Malam harinya, Aijin ditahan sama ibunya sebelum masuk kamar. Ya buat ngajak ngobrol gitu, nanyain gimana kabarnya. Kenapa kok Aijin sekarang sikapnya brutal banget, bikin ibunya cemas. Aijin langsung melotot. Dia bilang kalau dirinya bukan satu-satunya, tapi masih ada kakaknya. Ya mungkin ibunya kena penyakit pikun sampai lagi-lagi bilang kalau Aijin adalah anak tunggal. Aijin yang langsung emosi langsung saja. Aijin langsung dorong ibunya dan langsung masuk ke kamar. Dia ingat masa kecilnya pas lagi main sama kakaknya. Kakak Aijin yang cantik punya banyak teman. Ya berbeda lah sama Aijin yang gitulah. Nah kakaknya tuh ngeliat Aijin mau manggil Aijin. Tapi ternyata Aijin mimpin kakaknya pas lagi di sekolah. Saat jam pelajaran penjas, Aijin jadi gak fokus dengerin perintah guru. Sedangkan Mijin bukan ikut kelas, dia malah nyuri HP-nya Aijin buat ngerebut akun Jenny. Beres jam pelajaran penjas, Aijin panik kalau HP-nya hilang. Temen di kelasnya bilang kalau sekolah kita jadi trending berkat postingan Jenny. Jadi intinya si Mijin ngaku-ngaku di Instagram Jenny kalau dirinya adalah Jenny gitu. Sebelum melanjutkan alur ceritanya, kita diperlihatkan kisah hidup Hoin yang kena mental. Dia coba buat ngabisin dirinya sendiri gara-gara ayahnya adalah seorang rentenir dan OKB alias orang kaya baru, jadinya sombong. Ayahnya sering nyiksa Hoin dan berharap Hoin jadi anak yang sukses. Kalau Hoin bikin kecewa atau gagal, pastinya bakal ditumbuk sampai sekarat. Bahkan Hoin ngundang psikolog ke rumahnya buat dengerin semua keluh kesahnya. Itulah kenapa Hoin sering nyembunyiin perasaan dan sikapnya yang cuek. Ternyata gak mau ada orang yang tahu kalau Hoin itu kenapa-napa. Hoin akhirnya nangis, dia sedih, capek nutupin semua perasaan yang palsu.
Apalagi dia sering nyakitin perasaannya Hanul. Kembali ke alur cerita. Kejadian trending itu bikin Aijin kesel. Dia ngajak Mijin buat ngomong rahasia di tempat lain. Aijin minta HP-nya dibalikin. Tapi Mijin nolak. Ya kenapa nolak? Ya demi popularitasnya lah. Mijin langsung ngejek Aijin yang katanya gak cantik. Makanya sering nipu orang pakai akun Jenny. Mijin janji gak akan bocorin rahasia Aijin. Asal Aijin mau ngasih akun Jenny untuknya. Aijin lagi-lagi diejek yang bikin dia emosi. Sementara itu, Hoin lagi nemuin wali kelas di ruang guru. Mumpung pak wali kelas lagi pergi, Hoin ngambil berkas siswa buat dapetin informasinya Mijin. Mijin yang pergi ke toilet, dia ngoprek semua isi HP Aijin. Dan dapatlah chat Aijin sama Jinsung yang ada video mantapnya. Sekembalinya di kelas, Aijin benar-benar bingung harus ambil langkah apa. Tapi Hanul dan Hoin lagi ngerencanain sesuatu. Apalagi Saehe yang punya dendam sama Mijin. Sepulang sekolah, Aijin lihat postingan Jenny di Instagram web. Dia bacain komentar orang-orang yang bilang kalau Jenny sekarang udah beda. Tadinya Aijin mau hapus akun, tapi dia milih buat ganti password. Mijin yang lagi hangout sama teman-temannya mau upload foto ke akun Jenny, tapi Mijin gagal masuk. Mijin pergi ke toilet sambil emosi, bikin rencana buat hancurin Aijin. Dan sekarang Aijin udah beli HP baru. Hoin pun ngajak Aijin datang ke rumahnya. Hoin baru tahu ternyata Mijin nyuri HP Aijin. Aijin yang gak punya ide, gak tahu deh gimana caranya balikin akun Jenny. Tapi Hoin bilang dirinya punya info tentang Mijin, yang mana Mijin adalah penipu yang sangat amat lebih berbahaya. Hoin dapat info dari seorang mantan siswa di sekolah lamanya Mijin yang keluar dari sekolah itu gara-gara gak tahan dibully sama Mijin. Mijin emang kelihatannya ramah, baik hati, dan cantik. Wajar aja Mijin banyak temennya. Padahal mah Mijin suka bersikap seolah-olah peduli terhadap temennya yang dibully. Padahal Mijin cuma mau manfaatin doang. Mungkin itulah alasan Mijin berusaha deketin Aijin, ya buat ambil akun Jenny. Mijin emang udah kelihatan banget psikopat. Sepulang dari rumah Hoin, Aijin dapat WA dari Mijin yang minta password akun Jenny. Hoin baru ngerasa salah dirinya gak bilang ke Aijin kalau Mijin bakal lakuin hal yang mengerikan demi keinginannya tercapai. Ngerasa berat hati, Hoin pun langsung nyeritain ke Hanul. Keesokan harinya pas di kelas, Hanul dikagetin sama Mijin yang berusaha ngedeketin Hanul. Nah, sengaja dia ngedeketin itu buat minta lipstick dan juga ngajak selfie bareng. Hubungan Hanul dan Mijin kembali akrab lagi. Aijin pun ngajak Mijin buat ngobrol di tempat lain. Aijin lagi-lagi minta HP-nya dibalikin, tapi Mijin nolak. Sebagai rasa balas dendamnya yang udah pernah kebongkar bobrokannya sama Aijin. Bahkan Mijin bilang kalau Aijin gak usah ngaku-ngaku jadi Jenny. Kalau udah jelek ya udahlah, gak usah ngaku-ngaku, gak usah nipu orang. Mijin bilang dirinya lihat isi chat Aijin sama Jinsung. Wah, Aijin yang udah naik pintam langsung saja. Mijin terus maksa Aijin buat ngasih password IG Jenny. Batas waktunya sampai hari bazar sekolah berlangsung. Malam hari pun tiba. Ibu Aijin terus khawatirin anaknya yang gak bisa ditelepon. Bahkan tanya ke ayahnya soal rumah sakit buat terapiin Aijin. Padahal mah Aijin lagi sibuk ngedekor. Orang kelasnya besok mau dipakai bazar sama temen-temennya. Salah satu dari temennya bilang kalau kita harus manfaatin Mijin sebagai Jenny yang bikin sponsor tertarik. Hoin sebagai ketua murid langsung setuju sama ide itu. Bahkan dia minta Mijin siaran langsung di Instagramnya Jenny. Mijin gak pakai basa-basi langsung ACC. Padahal dia gak tahu kalau sebenarnya lagi dijebak juga sama Hanul. Hoin bilang kalau festival kali ini bakal jadi festival terbaik bagi hidupnya Mijin. Sepulang dari sekolah, Aijin lagi mimpin kakaknya. Kedua orang tuanya Aijin panik banget. Ibunya bilang kalau kondisi Aijin makin hari makin aneh dan berencana bawa Aijin berobat. Aijin terus terbayang mimpi buruknya di kehidupan nyata. H-1
H-1 sebelum festival, semua teman-temannya sibuk ngerias kelas. Jin panik banget ngeliat muka Mijin yang ngaku-ngaku Jenny ada di mana-mana, bahkan sampai nggak sengaja nyenggol badannya juga. Jin dapat spam chat dari Mijin, saking stres dan paniknya sampai-sampai minta tolong ke Hoin. Jin juga ingat kalau semalam sepulang sekolah dia cerita soal Mijin ke Hoin, kalau si Mijin ini udah lihat isi chatnya sama Jinsung. Di situ ada video, tapi Jin sendiri nggak tahu itu video apa. Yang Jin khawatirin takutnya Mijin ngancurin kehidupannya Jinsung dengan cara nyebarin videonya itu. Hoin pun bilang dirinya bakal ngebantuin Jin dengan cara ngeberesin Mijin. Nah, setelah itu Jin masuklah ke acara bazar. Gak sengaja lihat Mijin dan Hanel. Mereka berdua datang ke stand badut. Badut itu minta Mijin buat maju ke depan. Nah, Pak Badut itu ngasih tunjuk atraksinya. Saking asiknya, Mijin sendiri gak sadar kalau Hanel diam-diam pergi nyariin Jin. Mijin sibuk nyari Hanel dan baru sadar ternyata HP Jin hilang. Yang si kuning itu. Mijin rupanya dijebak sama badut yang ternyata Saehe. Yang akhirnya nemuin Hanel, dia kesel sampai nampar. Gak lama, Hoin datang buat nolongin Hanel sekaligus ngancurin HP-nya Jin. 가져가. Mijin gak mau kalah, dia nelfon pusat pemulihan data. Nah, si Jin dapat kabar dari Hoin kalau HP Jin yang kuning udah hancur lebur. Hoin juga bilang kalau dia gak suka lihat Hanel dipukulin sama orang lain, begitupun dengan Hanel yang suka mukulin orang. Mijin ngasih pilihan antara Jin ngasih akun Jenny atau Jinsung yang hidupnya hancur. Jin bingung, hanya bisa diem. Yang gak lama Jinsung datang ngebawain Jin ke ruangan lain. Jinsung rela datang ke bazar ini demi ketemu Jin. Jin bilang kalau dirinya adalah orang jahat sambil ngembaliin kalung dari Jinsung. Di luar ruangan, Jin kaget lihat layar tancap nampilin isi chat Jenny sama Jinsung. Dengan senyuman jahatnya, Mijin ngasih kode mau nyalain video itu. Jin langsung lari ke panggung buat ngasih kejelasan siapa itu Jenny. Sedangkan Jinsung lagi di kerumunan sama fansnya buat dimintain keterangan. Ngerasa jengkel, Jinsung sendiri langsung pergi buat mencet video itu. Ternyata isi videonya joget-jogetnya Jinsung. Entah kenapa si Jin malah nangis. Semua orang ngerumunin Jinsung buat minta klarifikasi apa hubungan Jinsung sama Jenny. Jinsung melihat ke arah Jin sambil bilang dirinya penggemar beratnya Jenny, yang mana Jenny adalah Jin, gadis tercantik bagi Jinsung. Jin pun hanya bisa terharu di atas panggung. Lalu Mijin sekarang udah hancur. Teman-temannya kesel gara-gara Mijin ngebohong ternyata dia bukan Jenny. Berita itu sampai nyebar kemana-mana. Ngerasa malu banget, Mijin langsung nunjuk sekalian cepuin kalau Jenny adalah Jin. Sayangnya gak ada satupun yang percaya, bahkan anggap Mijin orang gila. Mijin minta Jin jujur apa yang terjadi. Ngeliat Mijin yang udah tantrum, Hana dan Hoin pun langsung misahin. Mijin yang udah tanggung malu terus-terusan dia ngebelain diri sendiri dan selesai acara bazar, Jin ngebuang poster Mijin. Jinsung pun datang buat ngobrol bareng. Jinsung sekarang tahu kalau sebenarnya Jin suka banget sama Jinsung. Jinsung pun makin kalungnya sambil ngungkapin perasaannya. Kita diperlihatkan cerita masa kecilnya. Dulu Jin punya kakak namanya Hein. Hein ini gadis yang cantik ya, jadi banyak temennya. Hein minta Jin jangan lari, malah nekat, jadi aja Hein harus AFK. Gara-gara kejadian itu, Jin masih berduka dan merasa bersalah sampai sekarang. Nah, sebagai gantinya,
Haejin nyiptainlah Jenny yang mirip sama Hein. Kembali ke cerita sekarang. Beberapa hari kemudian, Hanul main ke rumah Haejin. Dia lihat semua perlengkapan Jenny. Hanul minta Haejin berterima kasih ke Hoin yang waktu itu minta tolong ke Hanul buat hancurin Mijin. Walaupun Hanul punya feeling kalau Hoin dan Haejin sempet deket, tapi milih buat nutup-nutupin feeling itu. Haejin pun langsung nangis terharu. Akhirnya Hanul sekian lama manggil nama Haejin lagi. Beres acara nangis-nangisnya, Haejin nunjukin identitas sebenarnya Jenny ke Instagram. Langsung aja followersnya turun drastis. Yang tadinya sampai miliaran, sekarang cuma 9 orang. Satu persatu Haejin hapus foto Jenny yang selama ini menghantui rasa bersalah yang udah ngebohongin banyak orang. Komentar pedas pun bermunculan. Haejin yang sekarang milih buat bodo amat. Oke, selesai ceritanya.